dan H2. Kurang tepat. Ya. Pada elektrolisis larutan magnesium sulfat dengan elektroda karbon, hasil di anoda dan katoda berturut-turut adalah magnesium sulfat itu MgSO4, ya kan? Nah, yang di katoda apa? Yang di anoda apa? Oke, udah ada 35 anak, ya. Langsung kita mulai aja pelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, ya. Selalu menjaga kesehatan. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah hukum Faraday, ya, yaitu aspek kuantitatif pada sel elektrolisis, materi sel elektrolisis. Nah, sebelum itu kalian tadi sudah mengerjakan soal pemanasan waktu presensi. Ternyata masih banyak yang kurang tepat ketika menjawab soal nomor 1. Ya. Soal yang pertama yang ditanyakan adalah hasil di anoda dan di katoda pada elektrolisis larutan magnesium sulfat. Jawaban yang benar adalah H+ dan H2. Di anoda akan menghasilkan H+, dan di katoda akan menghasilkan gas hidrogen. Kenapa bisa seperti ini? Ya, ingat, kita harus melakukan ionisasi terlebih dahulu, ya, MgSO4, ya. Ingat, inilah larutan Aki. Ketika dia terion di dalam larutannya itu membentuk Mg2+ Aki, ya kan, dan SO4 2- Aki, ya kan. Ini di katoda, ini di anoda. Ingat, karena ini bentuknya adalah larutan, ya, maka akan ada saingan dengan H2O. Saingan dengan H2O. Dan kita lihat elektrodanya adalah karbon, itu inert, ya. Maka di sini nggak ada saingan dengan elektrodanya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat reaksi di katoda. Antara Mg2+ dengan H2O itu yang menang yang mana? Jawab ya, ngomong. Kak, mic-nya. Suara saya terdengar kan ya? Nah, H2O. H2O. Oke, yang tereduksi adalah H2O-nya, ya kan? H2O kalau tereduksi dia akan membentuk gas hidrogen. Ini kan, ini tambah 2 elektron. Ini nanti ditambah
Ini 2, ini 2OH min. Nah, seperti ini. Sekarang kita noda SO42 min dengan H2O, nanti yang teroksidasi siapa? SO42 minnya kah atau H2O? H2O juga. H2O juga, 2O seperti ini. Ini ya teroksidasi menjadi O2 ditambah 4H ditambah 4H plus. Seperti ini kan? Nah, dari ini manakah jawaban yang benar? Kan adalah yang pertama di anoda dulu, baru di katoda. Di anodanya hasil elektrolisis menghasilkan gas oksigen, ya kan, sama ion H plus. Nah, mari kita lihat jawaban yang ada O2 atau H plusnya adalah jawaban nomor 3 dan jawaban nomor 4. Nah, sekarang yang di katodanya. Di katoda itu menghasilkan gas hidrogen dan ion OH min. Manakah yang di katoda menghasilkan gas hidrogen dan ion OH min? Ternyata jawaban yang benar adalah jawaban yang nomor 3 ini, ya kan? H plus dan gas H. Ya. Jadi ketika kalian ada soal seperti ini, itu kalian jangan terpaku jawabannya harus ada MG-nya, ya kan? Terus ada H2 atau O2-nya. Keempat ini kan, 4 ini H2OH- dan O2H+, itu kan empat-empatnya adalah hasil elektrolisis seperti itu. Jadi ini yang perlu kalian pahami. Maka dari itu penulisan setengah reaksi di katoda dan di anoda pada sel elektrolisis itu penting sebelum kalian melanjutkan di hukum Faraday seperti itu. Ini ada yang kemeresek, silahkan minta tolong dimatikan ya mikrofonnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Faraday-nya. Hukum Faraday itu apa? Hukum Faraday adalah aspek kuantitatif. Ya. Hukum Faraday itu aspek kuantitatif. Dari sel elektrolisis. Nah, ketika kita melakukan sel volta, kemarin kan kita menghitung banyaknya energi listrik, ya kan? Tegangan yang dihasilkan ketika kita membuat sebuah sel volta, ya. Buat sel volta, kita hitungannya adalah berapa banyak energi yang dihasilkan, ya. Apakah reaksi itu dapat berlangsung atau tidak? Itu adalah aspek kuantitatif pada sel volta. Kita mendapatkan energi atau tegangannya. Nah, sekarang di sel elektrolisis itu aspek kuantitatifnya beragam. Karena pada sel elektrolisis itu di anoda, ya kan, dan di katoda itu dapat menghasilkan berbagai macam spesies kimia dari gas seperti hidrogen dan oksigen, ya. Kemudian ada massa endapan logam dan juga pH larutan yang dihasilkan. Karena di katoda itu menghasilkan ion OH- dan di anoda itu menghasilkan ion H+. Kedua-duanya dapat digunakan untuk menghitung pH larutan. Oke, ini minta tolong yang mikrofonnya aktif kemeresek. Siapa ya? Saya matikan absensinya. Oke, nah, hukum Faraday itu ada dua. Yang pertama, hukum Faraday 1 itu berhubungan dengan banyaknya zat yang dihasilkan di elektroda, baik itu di anoda maupun katoda, pada peristiwa elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Kan kita tahu bahwa ketika kita melakukan elektrolisis, ya, sel elektrokimia ini, ya kan, selnya ini, rangkaian selnya ini kan kita sambungkan dengan arus listrik, ya. Ada sumber listrik yang
Oh, ada sumber listrik yang dialirkan seperti itu. Nah, ketika sel elektrolisis itu dihubungkan dengan sumber listrik, maka akan terjadi reaksi redox. Nah, banyaknya zat yang dihasilkan itu nanti berbanding lurus atau sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan. Nah, muatan listriknya itu dari mana sih kita menghitungnya? Nah, ketika di setengah reaksi redox itu, misal di reaksi reduksi katoda ini, ya, ion logam ketika menangkap elektron akan menghasilkan logamnya. Nah, elektron inilah nanti yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Jadi patokannya itu pada banyaknya elektron itu ada beberapa. Nah, muatan 1 mol elektron ketika sudah dihitung itu muatannya adalah 96.500 kolom, ya, atau bisa kita tulis 9,65 kali 10 pangkat 4 kolom. Nah, 1 mol elektron itu disebut juga dengan Faraday, 1 Faraday. Jadi misal kalau di soal ada 2 Faraday itu berarti ada 2 mol elektron. Kalau ada 4 Faraday berarti itu adalah 4 mol elektron. Nah, menghitung banyak mol elektronnya ini caranya bagaimana? Nah, itu banyak mol elektron itu adalah muatan listrik I dibagi dengan 9.600 kolom per mol. I sendiri itu apa? I sendiri itu adalah banyaknya arus, ya, besarnya arus listrik dikalikan waktu, ya. I kali T, I sama dengan I kali T. Nah, sehingga bisa tuliskan bahwa banyaknya elektron itu adalah kuat arus dikalikan dengan waktu dibagi dengan 96.500 kolom per mol. Tuh. Nah, ini yang perlu kalian patokannya itu ini. Sebenarnya patokannya itu di sini ini. Ini yang harus kalian pegang ini. Nah, ketika nanti kalian sudah paham ini, itu nanti bisa diaplikasikan untuk mencari massa, volume, bahkan pH larutan. Itu. Nah, yang pertama kita menghitung massa endapan. Ini rumus yang paling sering ada di buku. Kalau di buku atau di modul yang kemarin saya beri itu rumusnya kayak gini. G sama dengan AR per valensi dikalikan I dikalikan T per 96500. Nah, ini sebenarnya itu apa ya? Penulisan G ini sebenarnya salah. Ini akan membuat kalian bingung nanti. Kita itu mau menghitung yang namanya massa endapan. Massa itu adalah besarannya adalah M, ya kan? Massa endapan itu kan massa itu kan M. Nah, dari manakah rumus ini bisa dapat dihasilkan? Nah, yang pertama kalian harus bisa melakukan setengah reaksi di katoda maupun setengah reaksi di anoda. Contoh, misal kita akan melakukan elektrolisis larutan CuSO4, ya kan? Maka dia akan terionisasi menjadi ion Cu2+ dan ion SO4 2-. Seperti ini. Nah, di katoda itu ada reaksi reduksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Di anoda akan terjadi reaksi oksidasi yaitu H2O, ya, H2O menjadi O2 plus 4 elektron plus 4H plus. Nah, massa endapan logam itu jelas hanya ada di katoda. Hanya ada di katoda seperti ini. Nah, ketika suatu logam menangkap elektron itu akan menjadi endapan logamnya. Nah, dari sini ini kan bisa kita menghitung NL mol logam itu adalah seper dari banyaknya mol elektron. Misal kalau kita menghitung ini berarti mol Cu, ya kan, sama dengan, nah, Cu kan koefisiennya ada 1, ya kan. Seperti stoikiometri waktu kelas 10 elektronnya ada 2, berarti setengah dari mol elektron. Bahwa mol Cu itu sama dengan setengah mol
elektron. Nah, sekarang kalau kita mencari mol, ingat, mol itu adalah massa dibagi dengan massa molar. Jadi kalau mol logam itu adalah massa logam dibagi dengan massa molar logam. Berarti kalau kita mencari mol Cu, ya, massa logamnya itu berapa? Berarti massa Cu dibagi dengan massa molar Cu itu 63,5 gram per mol. Seperti ini. Saya biasakan pakai satuan dulu. Nah, ini kalau kita olah alik seperti itu ya. Apa berarti massa Cu itu adalah mol Cu, ya kan? Dikali dengan 63,5 gram per mol. Nah, seperti ini kan. Nah, terus kita hubungkan antara banyak elektron tadi dengan massa. Seperti itu. Hingga massa Cu, itu kan, massa logam adalah massa molar logam dikali dengan 1 dibagi, apa namanya ini, banyak elektron. Dikalikan mol elektron. Ini kalau kita tulis mol Cu-nya adalah setengah mol elektron kali 3,5 gram per mol. Ini kalau kita ubah, massa Cu itu adalah 63,5 gram per mol dibagi dengan 2 dikalikan dengan banyaknya elektron atau mol elektron. Nah, ini. Nah, ini kalau kita ubah lagi massa Cu. Nah, 63,5 ini kan tadi massa molar ya. Massa molar dari Cu bagi 2 kali. Nah, mol elektron itu apa? Mol elektron itu dapat kita cari dari muatan listrik I dibagi dengan 96.500 kolom per mol. Seperti ini kan. Nah, dari sini massa Cu itu adalah massa molar Cu dibagi 2 dikali kuat arus, muatan listrik itu apa? Adalah kuat arus dikalikan dengan waktu elektrolisis per 96.500 kolom per mol. Itu. Nah, dari sini ini kan rumusnya sama dengan rumus yang, tapi kalau ini kita lengkapi dengan satuan seperti itu. Ya, biasakan kita ketika kita menghitung massa itu besarannya itu ditulisnya M ya, M kecil, bukan G, bukan W ya. Karena massa itu sesuai dengan standar internasional itu ya M kayak gitu. Mass ya, MASS itu simbolnya adalah M kecil. Jadi kalau kalian nanti menghitungnya, menuliskannya menjadi W atau G, itu menyulitkan kalian nanti ke belakangnya. Kalau kita menulis massa itu simbolnya apa ya Pak ya, W atau M atau G, itu kalian nanti malah bingung sendiri. Nah, ini adalah hukum Faraday pertama yang berhubungan dengan massa endapan logam. Utamanya yang sering ada di buku-buku itu hanya kita menuliskan rumus ini, rumus mencari massa. Padahal hukum Faraday 1 itu enggak selalu mencari massa. Bisa jadi kita mencari volume dan bisa jadi mencari pH lautan. Oleh karena itu yang perlu kita yang utama adalah bagaimana kita menentukan banyak mol elektron terlebih dahulu. Baru nanti kita bisa mengkonversi dengan satuan dan besaran yang lain sesuai dengan permintaan yang ada di soal. Oke. Soal contoh massa endapan ini itu kalau di soal tadi sepertinya ada Oke, ini soal ketiga. Kok gambarnya enggak muncul ya?
Ini, maaf. Nah, ini soalnya tadi. Ke dalam elektrolisis berisi larutan CrCl3 dialirkan arus listrik dengan kuat arus sebesar 193 ampere selama 300 detik. Massa logam krom yang dapat mengendap pada katoda adalah berapa? Nah. Oke, ini kalau kita buat pembahasannya, bentar, saya matikan. Pertama adalah CrCl3 itu kita ionkan terlebih dahulu. Jadi dia menjadi Cr3 plus sama Cl-, kan seperti ini. Nah, yang kita bahas adalah yang di katoda aja. Di katoda berarti terjadi reaksi Cr3 plus, ya kan? Tambah 3 elektron jadi R. Nah, yang ditanyakan itu adalah banyaknya Cr ini itu ada berapa? Nah, langkah pertama kita menghitung mol elektronnya terlebih dahulu. Mol elektron itu adalah kuat arus dikalikan dengan waktu bagi 9600, ya kan, coulomb per mol. Kuat arusnya berapa? 193 ampere, ya kan? Dikalikan waktunya adalah 300 detik per 96.500 coulomb mol. Nah, ini toh. Nanti dihasilkan berapa mol ini berarti? 0,6. Ya, berapa? 0,6. 0,6. Nah, ini kan ada ampere kali sekon. Ampere kali sekon itu sama dengan coulomb, ya. Jadi ampere sekon sama coulomb itu dicoret, ya kan. Molnya nanti akan naik ke A. Nah, ini 0,6 mol. Ini. Nah, ini kalau kita paham reaksi itu kalau kita sudah nulis reaksi di sini, kalau di sini itu adalah 0,6 mol, ya kan? Berarti CR-nya berapa mol? Berapa berarti? Kalau elektronnya itu 0,6 mol, CR-nya berarti berapa mol? 0,2. Nah, 0,2. 0,2 mol. Gitu? Ya udah, kalau CR-nya 0,2 mol, berarti mencari massa gimana? Mol adalah massa per massa molar. Massa adalah mol dikalikan dengan massa molar. Molnya adalah 0,2 mol. Massa molarnya berapa? 52 gram per data. 0,2 kali 52 adalah 10,4. Ya. Ini kalau kita mengerjakan soalnya itu dengan kita paham reaksi, ya kan? Kita paham setengah reaksi yang ada di CrCl3 ini. Di katoda reaksinya apa, di anoda reaksinya apa. Kita sudah menghitung molnya berapa, jadi kita tahu mana yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah massa logam krom yang mengendap di katoda Cr. Kalau mol elektronnya 0,6, maka kromnya adalah sepertiga, kan? 0,2 mol. Kalau kita tahu molnya berapa, tinggal kita mencari sesuai yang ditanyakan di soal. Yang ditanyakan adalah massa. Atau kalau kita pakai rumus, ya kan? Rumusnya apa? Rumusnya adalah tadi massa sama dengan massa molar per banyaknya elektron, ya, yang terlibat itu ada berapa, dikalikan. Rumusnya saya pakai apa? Pakai Y, ya. Pakai apa tuh? Pakai Y. Terus pakai Y. Banyaknya elektron yang terlibat dikalikan I dikali T per 96.500 coulomb per mol. Ini. Nanti jawabannya sama, ya kan? 63 52 gram per mol per banyaknya elektron yang terlibat berapa? 3. Kalikan kuat arusnya 193 ampere
Waktunya 300 sekon per 96, 500 kolom per. Nanti jawabannya sama, 10,4. Nah, ini bedanya kalau kita sudah menguasai reaksinya, sama kita hanya mengandalkan dengan rumus. Ya. Bedanya di sana. Nah, itu adalah hukum Faraday 1 yang berhubungan dengan massa endapan. Oke, kira-kira ini yang menjawab masanya bisa jadi 20,8, 15,6, 5,2 sama 2,6. Ini kira-kira tadi menghitungnya kenapa bisa jawabannya bisa seperti itu? Silahkan membuat pengakuan. Yuk. Gak apa-apa, bilang aja kesulitan kalian tadi gimana, kenapa bisa mendapatkan jawaban 20,8, pokoknya selain 10,4 itu salah perhitungannya itu di bagian mana di sini ini. Yuk. Ayo, gimana? Silahkan. Tadi yang jawabannya kira-kira salah gitu. Jawabannya salah. Itu kenapa? Nah. Masuk. Maka kan ada tanda Oke, mungkin masih malu-malu. Oke, kita lanjutkan aja ya. Itu adalah hubungan mol elektron dengan massa endapan di katoda. Ingat, massa endapan hanya ada di katoda. Sekarang adalah hubungannya dengan volume gas. Nah, volume gas ini bisa terjadi di katoda dan bisa terjadi di anoda. Volume gas yang terjadi di katoda itu hanya gas hidrogen. Ya, ini hanya gas hidrogen. Dari mana? Dari reduksi air 22O ditambah 2 elektron menghasilkan gas hidrogen sama ion OH-, 2 ion OH-. Nah, mol hidrogen itu berapanya mol elektron sih? Kayak gitu kan. Nah, kita lihat koefisiennya hidrogen kan 1. Elektronnya ada 2. Maka mol hidrogen itu adalah setengah dari mol elektron. Nah, maka dari itu, kembali lagi, ketika kalian hanya mengandalkan rumus G sama dengan AR, ya, per bilox kali I kali T per 96500, ini kemungkinan kesalahannya akan besar. Kenapa? Ketika kalian hanya menganggap ini adalah bilox, ya kan? Ya, kalau kalian menghitung berapakah gas H2 yang dihasilkan, kalian pakai inilah, anggaplah kalian pakai ini. Ketika kalian menghitung bilox hidrogen, itu mesti kalian menulisnya adalah H plus, ya kan? Maka nuliskannya nanti biloxnya adalah 1, tapi itu kan kurang tepat. Ternyata yang dimaksud di sini itu enggak cuma bilox, tapi adalah banyaknya elektron yang terlibat. Banyaknya elektron yang terlibat dalam setengah reaksi itu berapa elektron. Nah, ternyata dari air menjadi H2 itu ternyata dia menangkap 2 elektron, tidak menangkap 1 elektron. Itu. Maka yang dimasukkan nanti adalah di sini, yang di sini ini nanti ya 2. Pun ketika kalian mencari volume gas oksigen, nah di anoda itu ada 2. Yang dihasilkan adalah gas oksigen atau gas halogen.
Ketika dia menghasilkan gas oksigen, itu mol oksigennya berapa? Ternyata mol oksigennya itu adalah 1/4 dari mol elektron. Ternyata dia itu melibatkan berapa elektron? Melibatkan 4 elektron. Makanya nanti kalian nulisnya biloxnya 2 min. Berarti nanti memasukkan biloxnya 2 ya salah gitu. Nah, yang dimaksudkan adalah banyak elektron yang terlibat itu ada berapa. Nah, itu yang penting di itu ketika kalian mengerjakan soal hukum Faraday. Makanya kemarin menuliskan setelah reaksi di katoda dan anoda itu menjadi langkah yang paling penting. Ketika kalian di situ itu masih salah, maka di sini kemungkinannya akan ya bisa jadi benar, tapi jadi benarnya itu karena hafalan gitu kan. Tuh. Yang penting adalah kalian tahu step by step dalam mengerjakan elektrolisis. Paham ionisasinya, setelah paham ionisasinya kalian tahu reaksi di katoda apa, reaksi di anoda apa. Setelah itu untuk aspek kuantitatifnya kalian bisa menghubungkan zat yang ditanya dengan banyak elektron yang terlibat untuk reaksi di katoda maupun reaksi di anoda. Gitu. Ya, volume gas itu ada gas hidrogen hanya ada di katoda itu hanya ada gas hidrogen, di anoda itu ada gas oksigen dan gas halogen seperti ini. Nah ini kayak gitu. Misal kalian disuruh mencari apa namanya Cl ya masa masa Cl lah anggaplah kalian disuruh mencari masa klorin ya kan. Kalau kalian mencari masa klorin berarti adalah masa Cl2. Nah ingat masa gas klorin itu adalah masa molar dari ini nanti bukan masa keluaran dari klorin Cl tok ya, tapi Cl2 per banyak elektron yang terlibat itu berapa watt arus per 96500 kolom per mol. Nah, banyaknya elektron yang terlibat itu berapa di Cl2 ini? Ternyata ada dua elektron yang terlibat. Nggak satu, jadi kalian jangan lihat ini itu hanya X-men itu biloxnya cuma satu ya. Tapi yang kalian lihat adanya banyaknya elektron yang terlibat. Tuh. Nah, itu kalian diubah menjadi volume. Volume pada saat STP adalah mol dikalikan volume molar. Volume molar adalah 2,4 liter per mol pada saat STP. Kalau pada T dan P tertentu ingat persamaan gas di LPV sama dengan nRT. Nah, contoh soal yang tadi Oke, saya lihat yang ada di mosaik ada 745 apa? Oke, kalian bisa buka halaman yang menghasilkan gas. Oke, kalian bisa buka halaman 48 soal urean nomor 3. Itu terlalu susah sih. Nanti aja, jangan itu. Ya, saya cari yang bisa dikerjakan dengan cepat aja. Oke. 41. Soal nomor 41 ya. Ini soalnya udah advance ya. Bahas mozaik halaman 48 47. Soal nomor 41 ya. Jika endapan yang terbentuk di katoda pada elektrolisis lelehan NaCl. Nah, ini elektrolisis lelehan NaCl.
Nah, ya kan? Terbentuk endapan di katoda itu 11,5 gram. Maka volume gas yang dihasilkan di anoda pada saat STP adalah berapa mililiter? Nah, pertama kalian nulis ionisasi dari lelehan NaCl dulu. NaCl, lelehan terion, dia akan menjadi ion Na+. Lelehan ion Cl-. Nah, reaksi di katoda berarti apa? Reaksi di katoda apa berarti? Na. Na apa? Na plus Na plus lelehan ya kan? Terus tambah E. ditambah 1 elektron menjadi Na. natrium. Nah, di soal udah ada kata-kata. Jika endapan yang terbentuk di katoda pada saat elektrolisis lelehan NaCl adalah 11,5 gram. Di katoda itu hanya ada endapan natrium sebanyak 11,5 gram. Nah, berapa gas yang dihasilkan di anoda? Nah, kita sudah tahu Na 11,5 gram. Seperti biasa, ubah ini menjadi mol terlebih dahulu. Berapa mol kayak gitu. Ingat, ArNa itu adalah 23. Sehingga mol sama dengan massa per massa molar, ya kan? Molnya berapa? Masanya 11,5 gram, ya kan? Per massa molarnya berapa? Massa molarnya adalah 23 gram per mol. Berarti N-nya nanti adalah setengah mol, ya kan? Nah, kalau Na-nya ini adalah setengah mol, maka elektron yang terlibat juga berarti berapa? Setengah, ya, setengah mol. Nah, sekarang kita tulis reaksi di anoda. Nah, reaksi di anoda berarti apa? 2Cl-. 2Cl- Jadi di Cl2 ditambah 2 elektron. Oke, Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, ini sebenarnya masuknya adalah di hukum Faraday 2 ya, kayak gitu. Nah, mol elektron yang terlibat di katoda dengan mol elektron yang terlibat di anoda itu sama. Jadi kalau di katoda itu ada setengah mol elektron, maka di anoda juga akan ada setengah mol elektron, ya kan? Nah, kalau elektronnya itu setengah mol, maka gas Cl2-nya ini berapa mol? 0,25 mol. 0,25 mol. Oke, nah gas Cl2-nya adalah 0,25 mol. Yang di anoda kan cuma gas Cl2 ya. Nah, dari 0,25 mol ini kita hitung volumenya pada saat ST adalah N kali 22,4 liter per mol. Kan 0,25 dikali 22,4 liter per mol adalah 1/4 ya. Jadi berapa? 5,6. 5,6. Ya, 5,6 liter. Ya, oh ya benar, 5,6 liter. Berarti berapa mili? 5.600 mili. Nah, ini sebenarnya adalah ya bukan hukum Faraday 2 ya. Ini masih hukum Faraday 1 sebenarnya, ya kan? Ingat, mol elektron yang terlibat di katoda dengan mol elektron yang terlibat di anoda itu sama, ya. Jangan kalian lihat elektronnya di sini 1, di sini elektronnya ada 2, tapi hitung mol elektronnya. Kalau di sini setengah mol, ya di sini juga kalian harus nulisnya setengah mol. Nggak boleh kalau di sini setengah, di sini kalian tulis menjadi 0,1 kayak gitu. Itu nggak boleh. Itu sama. Inilah enaknya ketika kita sudah menguasai reaksi di katoda dan di anoda dari sel elektrolisis. Jadi soal yang kita tahu, itu kita tidak
melulu patokan dengan rumus G sama dengan AR per N kali I kali T per 96500 ya itu nggak perlu. Tapi ketika kita sudah tahu, kita bisa memasukkan datanya sesuai dengan reaksi yang ada, ubah menjadi satuan yang ditekan. Nah, itu sebenarnya sama dengan ketika kita mengerjakan soal stoikiometri di kelas 10 seperti itu. Penting reaksinya udah benar dulu. Nah, lanjutnya setelah volume, elektrolisis juga menghasilkan pH larutan. Di katoda itu akan menghasilkan larutan bersuasana basa dan di anoda akan menghasilkan larutan bersuasana asam. Karena apa? Di katoda ketika air ya, nah ini ketika air yang dielektrolisis itu direduksi itu akan menghasilkan ion OH. Di mana banyak ion OH- itu sama dengan banyaknya elektron yang terlibat. Begitu pula di anoda, banyaknya H+ yang dihasilkan itu sama dengan banyaknya elektron yang terlibat. Seperti itu. Nah, contoh yang ini itu ada di soal nomor soal yang langgar. Ayan ini bagus. 49. Soal jadi yang cepat nih. 50 aja. Coba kalian buka halaman 48 soal nomor 50. Apabila 1 liter larutan AgNO3 0,1 molar dialiri arus listrik dengan sebesar 5 ampere selama 6 menit dengan elektroda C, maka pH larutan yang terbentuk adalah berapa? Coba garap WC. Nah, coba dikerjakan dulu yang bisa mengerjakan gitu ya. Tak tunjuk lah kayak biasanya. Ini tanggal berapa? Tanggal 21. Dan 21 enggak ada ya. Dan 21 banyak 3 kelas. Saya hitung dari sini ya. Dan 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Gila. Ya, silakan Dil. Coba dikerjakan dulu. Yang lain juga silakan coba mengerjakan. Seperti itu nanti yang wajib memberikan jawabannya itu Dila ya seperti itu. Yuk, Dila Clarissa 12 MIPA 8.
Kamu yang ya mas? Yang macam ini? Edil. Ya mas. Udah tadi. Kayak langkahnya ya. Ingat, langkahnya pertama kamu harus mengionisasikan AgNO3. AgNO3. Kemudian reaksi di katoda apa? Reaksi di anoda apa? Setelah itu kamu hitung mol elektronnya berapa. Nah, mol elektronnya berapa, kemudian pH-nya itu kira-kira di mana kayak gitu. Yang dapat ditentukannya itu di anodakah atau di katodakah. Biasanya pas belum dengar apa sih? Wah, terus. Kan awakmu kurang apa kan awakmu kurang sih. Apa Apa dia pentingnya? enggak gitu maksudnya kan tersilek lu gampangannya ku dimaklum nek wong tuwa kayak aku kayak yo. Apa ora apa? Yes. Terus yo aku ini dimaklum aku mau bisa. Bukan aku ya, aku ora kenal. Yuk, Dil. Dila ada Dila. Hilang jangan-jangan ini. Oh. Ada Pak, tapi belum selesai. Oke ya, oke. Sip, lanjutkan dulu, Dil.
Oke, Jila bingung ya menentukan pH-nya gimana. Langsung kita bahas saja. Nomor 50, halaman 48. Pertama kita ionisasikan AgNO3-nya dulu kan, parutan kan. Ion menjadi ion Ag plus ya kan? Sama ion NO3 min. Ini yang akan ada di katoda, ini yang akan ada di A. Ya. Itu. Nah, berarti di katodanya adalah reduksi A, Ag plus ditambah elektron atau elektron jadi A, Ag. Ini kan. Sekarang di anoda. Nah, NO3 min ya, saingan dengan H2O itu nanti yang menang siapa? Yang teroksidasi NO3 minnya kah atau H2O? H2O. H2O. Jelas H2O ya. 2O oksidasi akan menjadi O2 tambah 4 elektron ditambah 4 H plus ini. Nah, berarti yang akan menentukan pH larutan nanti berarti ada di A anoda kan? Jadi A anoda karena menghasilkan ion H plus. Ini. Nah, setelah itu kita harus menghitung mol elektronnya terlebih dahulu. Ingat, mol elektron itu adalah 4 arus dikalikan waktu di 65 kolom per mol, ya kan? Kuat arusnya adalah 5 ampere. Dikalikan waktunya 6 menit itu berapa detik? Berarti 360. 160 skor ya per 96500 kolom per mol. Hasilnya berapa, Dil? Hasilnya berapa ini? Mol elektronnya 0,018 0186. 0,0186. Ini. Ya, Pak. Oke, 0,0186 mol. Ini mol elektronnya ya kan. Kalau di sini ini 0,0186, H plusnya berarti kan sama toh, sama-sama 4. Berarti di sini juga 0,0186 mol. Ada gitu toh? Bentar, Pak. Jadi 5 3 Oke. Nah, ingat pH. Nah, ini kan yang kita ketahui adalah H+. Ingat pH itu adalah main log konsentrasi dari H+. Yang kita ketahui apa? Baru molnya toh. Nah, sekarang kita hitung konsentrasi H+ dulu, molaritas. Molaritas adalah banyaknya partikel dalam 1 liter lautan. Molnya berapa? 0,0186 mol, ya kan? Volumenya berapa? Nah, volumenya 1 liter loh. Berarti H plusnya adalah 0,0186 molar. Ya kan? Atau berapa ini? 1,86 kali 10 pangkat apa ini? 10 pangkat 1, 2, 3. 10 pangkat min 3. Ya kan? pH berarti adalah main log konsentrasi H plus. Berarti adalah main log dari 1,86 kali 10 pangkat min 3. Jadi adalah 3 main log 1,86. Itu. Nah, jawaban yang sama dengan 3 main log 1,86 itu yang mana gitu kan. Nah, itu yang perlu kalian jawab. Soalnya biasanya log-logannya gak pas ya. Adakah yang mau ditanyakan dulu? Ataukah ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Silahkan diungkapkan saja.
Web City Tanjung. Pak, itu 0,018 hanya 1,8 men. Nanti kan tujuannya kan ke Web City Tanjung. Kenapa 0,00186? Jadi 1,86 kali 10 pangkat min 3. Ya, kan ini kalau komanya mundur ke belakang kan benar toh? 1. Oh ya, 10 pangkat min 2, maaf. Ya. Jadi 2 min log 1,86. Berarti berapa itu? 2 min log 1,86 itu adalah 1,7. Yang mendekati itu adalah 2 min log. Ya, yang mendekati adalah 2 min log 2. Ini kayaknya sepertinya ya. Ini itu dibulatkan menjadi 0,02 mol. Ya mudah. Karena biasanya otomatis saja. Ada yang mau ditanyakan dari menghitung pH ini? Soal pH lagi itu ada soal nomor 49. Kemudian ada soal nomor 45. Banyak. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Nanti kita bahasnya di chat atau apa ya. Kalau kalian ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu yang hukum Faraday 2. Nah, karena saya sudah meninggalkan tempat ya, rapat. Hukum Faraday 2, jika ke dalam beberapa larutan yang berisi ion logam, ini sebenarnya tidak untuk ion logam aja ya, tapi utamanya untuk ion logam, dialiri muatan listrik yang sama jumlahnya, ya, maka massa logam yang mengendap itu berbanding lurus dengan massa ekuivalennya. Nah, massa ekuivalen itu apa? Massa ekuivalen adalah perbandingan massa atom relatif dengan valensi atau jumlah, nah ini salah, jumlah elektron yang terlibat. Nah, jumlah elektron yang terlibat. Misal, dalam suatu larutan itu mengandung ion Ag+, Cu2+ sama Cr3+, dialiri muatan listrik dengan jumlah yang sama. Ya, itu nanti massa Ag yang mengendap, massa Cu yang mengendap, dan massa Cr yang mengendap itu sebanding dengan massa ekuivalennya. Berarti adalah ArAg per banyak elektron yang terlibat berapa? Ag+. Itu tanya gini ya. Ag+ jadi Ag. Kan ditambah 1 elektron. Cu2+ jadi Cu, itu kan ada 2 elektron. Kemudian Cr+, jadi Cr itu kan ada 3 elektron. Nah, contoh yang seperti ini itu ada di soal nomor 45. Itu terlalu mana deh di sana nih. Contohnya ada di buku paket aja. Kita buka buku paket. Buku paket kalian nomor soal halaman apa ini? Oke, ini contohnya paket hijau ya. Halaman 75 nomor 36. Kita bayar ini. Ayo.
Ya, aku udah banyak soal. Ya. Oke, silakan disimak ya. Ini setelah ini saya mau izin rapat. Ke dalam dua sel larutan NiNO3 dua kali dan larutan AgNO3 AgNO3 yang disusun secara seri dialiri arus listrik. Nah, ternyata diendapkan 14,75 gram nikel. Maka Ag yang mengendap nanti berapa? Nah, ini kamu punya elektrolisis Ni NO3 dua kali dan AgNO3 dengan arus dengan muatan listrik yang sama. Ternyata Ni yang mengendap itu adalah apa itu? 14,75 gram. Nah, ditanyakan adalah Ag yang mengendap itu berapa? Nah, kayak gini. Dari sini kalian buat ionisasinya dulu aja. NiNO3 dua kali itu terion menjadi Ni2 plus sama 2NO3 min, ya kan? Dan AgNO3 itu kalau terion menjadinya adalah Ag plus sama NO3 min. Di katoda yang mengalami reduksi adalah Ni2 plus tambah 2 elektron menjadi Ni. Kalau yang AgNO3 di katodanya yang mengalami reduksi adalah Ag plus tambah elektron menjadi Ag. Jadi ini hukum Faraday 2 ya. Masa Ni yang mengendap dibandingkan dengan per masa Ag yang mengendap itu adalah masa ekuivalen dari Ni per masa ekuivalen dari Ag, kan? Masa Ni adalah 14,75 gram per masa Ag yang mengendap dicari. Nah, masa ekuivalen Ni berapa? Adalah ArNi. ArNi itu berarti berapa? ArNi adalah 59 per Ni ini melibatkan berapa elektron? 2 elektron. Ya kan? Per Ag itu 108. Dia melibatkan berapa elektron? 1 elektron. Berarti masa Ag kita atur berarti adalah 14,75 gram, ya kan? Kali 108 ya, dikali 2 bagi dengan 59. Ini ya. 4 kali 14,75 berarti berapa? Adalah 54. Betul nggak? Oke, ada yang mau ditanyakan? Yaitu 59 gram ya sebenarnya. Itu 59. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Karena belum ada yang bertanya ya. Belum ada yang bertanya. Saya sebentar. Oke, saya cukupkan sekian ya. Silakan kalian absen lagi. Linknya mana Pak? Linknya sebentar saya kirimkan ke sini. Linknya sama kayak yang tadi. Linknya sama kayak yang tadi.
dibuka lagi, kalian absen lagi berarti 2 kali, mengisi lagi seperti itu. Kita akhiri pertemuan hari ini ya, karena saya izin dulu karena ada rapat. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan kita berhubungan lewat Google Chat ya. Sekalian nggak usah langsung tanya aja kalau ada yang kesulitan jika mengerjakan soal di mozaik atau soal yang ada di paket ya. Cukup sekian untuk hari ini, terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.